Oke guys, Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini aku ingin ngebahas tentang kewajiban penjamin itu apa aja sih. Karena kan kita ini sebagai penjamin buat WNA pasti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, responsibilities. Di sini mau aku bahas tentang kewajiban penjamin. Semua poin-poin yang akan aku bahas ini sumbernya itu dari yang peraturan menteri itu ya, peraturan menteri nomor 36 tahun 2021 di pasal 13. Ini aku coba bikin bullet point supaya gampang dipahami ya. Jadi kita mulai dulu. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia. Oke, kalau ini sih clear banget ya. Jadi kita ini bertanggung jawab sama WNA tersebut. Kita harus tahu dia ini ada di mana, tinggal di mana, terus apakah kegiatannya di Indonesia sesuai dengan visanya, gitu kan. Selanjutnya, serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Nah, jadi tuh teman-teman, kita wajib nih ngelaporin kalau si WNA ini ada berubah status sipilnya. Apa itu status sipil? Nanti dibahas habis ini. Terus berubah status keimigrasiannya. Apa itu? Nanti dibahas juga. Dan kalau alamatnya berubah, alamat berubah mah jelas lah ya. Oke, kita bahas dulu yang tadi maksudnya perubahan status sipil WNA itu apa aja sih? Ini ada di pasal 14-nya, ayat 1. Perubahan status sipil yang wajib dilaporkan oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dan perubahan status. Jadi kalau WNA ini mengalami perubahan-perubahan yang tadi aku sebutin, ini kita harus ngelapor ya. Sesuai dengan pasal ini. Jangan slowly sih. Sesuai dengan pasal 16, pelaporan perubahan status sipil tadi yang aku sebutin itu dilakukan paling lama 60 hari sejak terjadinya perubahan tersebut. Itu untuk perubahan sipil ya, status sipil. Sekarang perubahan status keimigrasian. Di pasal 16 ayat kedua dibahas ini. Perubahan status keimigrasian yang wajib dilaporkan oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 meliputi penggantian paspor, rangkap jabatan, alih jabatan, sama alih penjamin. Jadi kalau WNA mengalami perubahan ini wajib lapor juga ya. Oke, selanjutnya kalau perubahan alamat gimana? Ini ada di ayat 3-nya. Perubahan alamat yang wajib dilaporkan oleh penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 meliputi alamat tempat tinggal orang asing dan alamat penjamin. Jadi kalau si WNA ini pindah alamat atau kita sebagai penjamin pindah alamat, kita juga harus lapor ya guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemana lapornya? Kalau ini sebenarnya aku kurang banyak pengalaman di hal ini ya. Jadi aku sih lebih suka sharing berdasarkan pengalaman aku. Jadi nanti mungkin kalau aku udah ngalamin perubahan-perubahan ini bisa aku share sama kalian. Karena pengalaman aku dengan suami WNA aku, katakan ketika kemarin dia menikah di Indonesia, statusnya dia berubah itu pun kita nggak sempat lapor karena memang izin tinggalnya udah mau habis. Jadi habis itu dia pergi. Nah masuk lagi statusnya memang udah menikah. Jadi kita nggak ngurus perubahan tersebut. Jadi memang dari awal daftar kita udah statusnya berbeda. Tapi aku ingat waktu itu pas aku pengen alih sponsor, tapi nggak jadi ya. Ini nggak jadi kita lakukan karena sponsor sebelumnya suami aku itu nggak setuju. Waktu itu kantor imigrasi bilang, oh kan suami aku waktu itu masih mahasiswa ya, sponsor universitas. Staf imigrasinya bilang, oh iya boleh kok menikah. Habis itu jangan lupa dilaporin ke kantor imigrasi juga. Jadi kan kalau dari pengalaman itu bisa jadi misalkan kalian menikah dengan WNA sudah terdaftar, sudah legal sampai KUA, jangan lupa lapor juga ke imigrasi untuk mencatatkan status tersebut gitu. Itu kan perubahan status sipil. Nah, kalau perubahannya status keimigrasian, misalkan si WNA-nya ganti paspor atau alih penjamin, itu kan memang dilakukannya bukan cuma lapor, kita emang melakukan ini ke kantor imigrasi. Selanjutnya kalau perubahan alamat, nah ini aku ingat aku pernah ke kantor imigrasi Depok dan nanyain hal ini. Karena tadinya mau ngurusin ini tapi nggak jadi. Intinya waktu itu staf imigrasi bilang kalau mau pindah alamat berarti harus mutasi kantor imigrasi kan. Misalkan tadinya alamatnya di Depok, itu ngurus pindah kantor imigrasi. Itu ngurus mutasinya ada prosesnya sendiri di kantor imigrasi. Habis itu disuruh juga mengurus surat pindah ke Disduk Capil. Itu gimana caranya pernah aku bahas sebelumnya ya, untuk khusus ngurus surat pindah. Intinya sih yang penting harus melaporkan
karena aku sendiri belum berpengalaman ngalamin semua ini, jadi aku nggak bisa share detailnya kayak gimana, aku juga nggak tahu. Jadi kalian sebaiknya konfirmasi lagi ke kantor imigrasi domisili WNA kalian. Yang aku sampaikan di video ini itu aku emang niatnya kayak gambaran umum dulu aja supaya kita tahu, oh kita wajib melakukan ini nih. Nah, gimana caranya? Itu kalau aku udah berpengalaman pasti aku share di channel aku. Kalau aku belum berpengalaman dan gak ada di channel aku, sebaiknya kalian hubungin kantor imigrasi ya. Kita lanjut aja ke kewajiban selanjutnya. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan telah habis masa izin tinggalnya dan atau dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Kalau WNA ini izin tinggalnya habis dan gak diperpanjang sama atau WNA ini sampai dideportasi misalkan, kita sebagai penjamin wajib membayar, wajib mengurus biaya-biayanya, biaya yang timbul untuk proses semua ini sampai WNA itu kembali ke negaranya atau keluar Indonesia ya. Poin selanjutnya, penjamin wajib memastikan orang asing yang dijaminnya, pertama, tidak merubah status menjadi pencari suaka atau pengungsi. Jadi kita harus mastiin bahwa WNA ini jangan sampai jadi pengungsi gitu ya. Kedua, tidak menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, dan atau ketiga, tidak termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing. Ini jelas ya. Jadi kita harus mastiin WNA kita tidak mengalami ini yang tadi aku sebutin. Lanjut, penjamin wajib. Pertama, memberikan laporan secara berkala setiap 30 hari sekali secara elektronik atau non-elektronik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan kantor imigrasi setempat. Nah, aku sendiri juga baru dengar tentang poin ini ya, karena aku ngerasa, waduh, aku nggak ngelakuin ini, gimana dong gitu kan. Tapi kita harus baca ayat selanjutnya. Di ayat kelima dibilang gini, dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 ini yang tadi guys, yang aku ngebahas kalau penjamin itu harus melaporkan ya kalau WNA-nya itu ada perubahan status sipil, status keimigrasian, sama alamat. Ini aku maksudnya ini. Kalau itu sudah dilaksanakan oleh penjamin, maka orang asing dibebaskan dari kewajiban pelaporan. Selanjutnya, penjamin wajib melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dijaminnya. Dan terakhir, menghadirkan orang asing yang dijaminnya kepada petugas imigrasi apabila dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian. Ya, intinya mereka meminta kita supaya kita itu bisa diajak kerjasama lah kalau ada kebutuhan yang terkait dengan WNA tersebut. Gitu ya guys. Semoga video ini memberikan gambaran buat kalian. Untuk detailnya seperti yang aku sebut tadi, aku tidak mengalami semua ini, tapi kalaupun aku mengalami ini, pasti insya Allah aku share di channel aku, jadi kalian bisa stay tune terus ya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum.